Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk ayah, bunda, guru matematika SD, SMP, dan juga pematematika lainnya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada level 17. Level 17 ini adalah buku terakhir dari mental aritmatika matematika Bang Erik ya. Jadi seri buku mental aritmatika matematika Bang Erik ini ada 17 level dan ini kita sampai pada level ke-17. Apabila siswa telah mengerjakan seluruh buku, ini hitungannya soalnya abang nggak pernah ngitung persis ya, tapi abang itu ada sekitar lebih dari 25.000 soal ya, 25.000 soal. Jadi kalau anak kita sudah mengerjakan dari level 1 sampai 17 itu sudah mengerjakan lebih dari 25.000 atau 26.000 soal lebih dari itu. Jadi abang yakin kalau memang dikerjakan secara bertahap, pelan-pelan gitu ya, dikerjakan, insya Allah itu sudah istilahnya secara hitungan 10.000 gerakan atau 10.000 jam atau 10.000 soal itu sudah apa, terkonsumsi. Abang yakin anak-anak kita tuh pasti bisa gitu ya, karena abang percaya sekali rajin tuh pangkal pandai ya. Jadi orang pandai itu pasti rajin. Allah bisa karena biasa ya, lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena ditempuh. Posisi seperti itu. Jadi matematika sama ya, matematika itu bukan ilmu ajaib ya, bukan ilmu sihir. Matematika itu ilmu logika dan itu bisa diajarkan, bisa ditangkap dengan cepat sepanjang berulang-ulang seperti itu ya. Jadi abang senang sekali bagi orang tua, pengguru yang telah membimbing anaknya ya mengerjakan soal matematika sampai dengan level 17 ya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang ya, secara matematika numerik bangsa kita menjadi lebih baik ya, karena bisa diajarkan dengan perlahan-lahan. Dan memang buku seri matematika mental aritmatika matematika Bang Erik ini dibikin secara gradual, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit kenaikannya, perubahannya, dan abang yakin itu bisa dikunyah, bisa dicerna oleh anak kita. Dan abang berharap sebenarnya sampai kelas 3 SD ini level 17 selesai ya. Jadi fraksi terakhir di dalam matematika Bang Erik itu adalah pembagian. Jadi kemarin itu perkalian, sekarang pembagian. Pembagian. Nah, dalam pembagian sama ya, tidak ada penyamaan penyebut, jadi langsung aja, cuma ada pembalikan di soal keduanya, pembaginya gitu ya. Nah, di sini juga abang ingatkan kembali ya, belajar matematika sebagai belajar yang lainnya supaya anak kita itu tidak mempunyai memori yang jelek terhadap belajar, maka belajar itu menyenangkan ya. Jadi belajar menyenangkan, suasananya tentu ya. Kemudian kalau anaknya bisa dikasih apresiasi, diusap kepalanya, punggungnya ya. Kemudian dikatakan kamu hebat, kamu pintar, kamu keren, kamu cool ya. Itu baru namanya anak Abi, itu baru namanya anak Umi, itu baru namanya anak Bunda. Gitu ya, boleh ya, diapresiasi ya, biar mereka merasa senang gitu ya. Dan itu menurut Bang Erik tidak mahal ya kan ya. Jadi kalau kita berhasil sedikit, kasih apresiasi, itu sesuatu yang positif gitu ya, biar ada enforcement atau perasaan menyenangkan di dalam proses itu. Kemudian ya kalau misalnya ada salah, jangan pernah katakan salah, anak kita salah, kemudian labeling yang kurang bagus gitu ya, kata-kata yang tidak produktif ya, salah, jelek atau apalah gitu ya, bodoh, itu nggak boleh, sangat-sangat tidak boleh. Abang larang seperti itu ya. Dan memang kecenderungan kita mungkin lebih senang bilang anak itu kalau matematika jelek tuh anak kita dengan kalimat yang tadi ya. Nah kemudian walaupun dia salah, cukup dilingkari, kasih tahu ini koreksi ya, nomor 5 ya, koreksi ya, nomor 7 ya, seperti itu ya. Jadi setiap 2 lembar atau 1 lembar koreksi, 2 lembar 1 lembar koreksi. Jangan koreksi sudah buku selesai baru dikoreksi, nggak boleh. Jadi cara mengkoreksi itu setiap lembar, karena kita ngerjakan 2 lembar dikoreksi ya. Kalaupun paling banyak ya 3, 4, 5 lembar lah gitu, 5 lembar baru dikoreksi, boleh. Jangan sampai kesalahan tuh numpuk, salah lagi, nggak boleh ya. Jadi kalau menurut Abang Erik yang paling praktis itu setelah 2 lembar ya, maksimum 2 lembar dikoreksi, 2 lembar dikoreksi, seperti itu. Jadi jangan sampai setelah 1 buku baru dikoreksi, jadi kesalahan tuh numpuk, jadi sempurna gitu, jadi berkarat ya posisinya, nggak boleh. Jadi kalau ada salah sedikit langsung dikoreksi, begitu. Makanya mengerjakannya harus di bawah bimbingan orang tua, harus diperhatikan dan juga harus diawasi, seperti itu ya. Jangan dibiarkan dikasih kemudian ditinggal, nggak boleh ya.
diperhatikan seperti itu. Jadi itu hal-hal penting menurut Bang Erik yang harus diperhatikan dalam mengerjakan soalnya. Sedangkan di level 15, di level 17 ini kita bicara tentang pembahasan tentang pembagian fraksi. Nah, ini kita Bang sampaikan bukunya ya. Baik, ini adalah buku Meta Arithmetika Matematika Bang Erik level 17 untuk kita bicara tentang pembagian fraksi ya. Di sini secara teknis pembagian tentu ayah bunda guru matematika akan paham ya, sederhana sekali. Halaman pertama ya, soal pertama untuk pembagian tahan gitu ya, bagaimana mengoperasikannya ya secara sederhana. Tentu ayah bunda juga sudah paham gitu ya, jadi guru matematika, jadi kita simpel aja 4/5, kemudian ini pembagian ya, karena ini prosesnya adalah pembagian, jadi 1/4 ini dirubah menjadi perkalian, dikali 4-nya dibalik 4/1 ya. Terusnya begini nggak apa-apa, dibalik dulu ya. Setelah itu dioperasikan secara langsung berarti 16/5. 16/5 kalau disederhanakan 3/1/5 gitu ya. 3/1/5 seperti itu. Setengah bagi 2/5 itu berarti setengah ya kan, dikali 5/2 atau 5/4 atau 1/4 seperti itu ya. Ini baginya Pak, ini Bang Erik, ini soalnya terlalu sempit, boleh ngerjakan di bawah? Nggak boleh ya. Seperti ini misalnya kita kecil di sini, kita tulis di sini boleh. Jadi 3/4 bagi 3/6 ini sama dengan 3/4 dikali 6/3 gitu ya. 6/3 dibagi 2 boleh, atau langsung aja juga boleh. Jadi 18/12 18/12 ini akan sama dengan 1/6/12 ya, atau sama dengan 1/1/2. Ini boleh ya. Jadi nulis di bawah juga boleh ya, posisinya di mana sih, karena kertas kosong itu boleh, secara prinsip boleh ditulis ya. Setengah bagi 2/5 itu sama dengan setengah dikali 5/2 gitu ya, sama dengan 5/4 atau sama dengan 1/4 seperti itu. Jadi kuncinya adalah ini sama ya, di convert dulu menjadi pembagian menjadi perkalian seperti itu dengan cara membalik seperti itu ya. Jadi pembagian dalam fraksi ini rumusnya itu saja. Jadi kita mengerjakan itu dengan cara merubah dulu ya, merubah menjadi perkalian gitu ya. Makanya kalau ada orang ditanya 2 dibagi setengah berapa, 2 bagi setengah 4 ya gitu kan. Ada yang bikin pertanyaan seperti itu ya. Ya karena 2 bagi setengah itu, 2 dibagi setengah itu berarti kita convert 2 dikali 2 kan 2/1 ya, maka hasilnya adalah 4 seperti itu ya. Yang di sini juga sama nih, saya 3/4 dibagi 2/5 berarti kan 3/4 dikali 5/2 kemudian kan, kalau perkalian langsung ya berarti 15/8 15/8 1/7/8 seperti itu ya. Mudah ya, sangat mudah menurut Bang Erik juga, ini sangat mudah ya, tidak sulit ya. Karena pembagian ini kalau kita, tapi ke pembagian kalau kita tidak menguasai perkalian ya sangat rumit ya, beban sekali gitu. Makanya pembagian itu sebenarnya adalah kebalikan dari perkalian. Oleh karena itu tidak boleh mengerjakan pembagian sebelum perkalian hafal dan lancar, jangan dipaksa-paksa ya. Jadi makanya di level 8, 9, 10 itu Abang Erik ingat itu 8, 9, 10 itu khusus untuk perkalian supaya dia lancar. Itu ada 3 bab sendiri yang Abang level sendiri yang Abang tulis, yang Abang create itu dengan maksud supaya perkalian anak-anak tuh lancar. Seperti itu. Jadi kalau belum lancar jangan masuk berikutnya, karena perkalian itu wajib hafal. Ya, wajib hafal. Dan kalau ditanya misalnya 8 kali 7 berapa, itu tidak boleh jawab lebih dari 2 detik. Jadi kalau 8 kali 7 56 gitu. 7 kali 7 49. Jadi tidak perlu lagi ngitung pakai tangan, nggak boleh ya. Kalau masih ngitung pakai tangan, masih ngitung pakai jari, itu jangan masuk ke pembagian karena nanti menyiksa, dan itu akhirnya anak-anak frustasi. Kok matematika sulit ya? Bukan sulit, tapi karena kita orang tua atau guru memaksakan anak mengerjakan sesuatu yang belum levelnya. Maka itu sabar ya, disabarkan, posisi seperti itu. Nah ini misalnya 8/6 kali bagi 9. Ini berarti kalau gitu kita 8/6 ya, dikali 9 kan, dikali 1/9 kan gitu ya, karena bagi 9 itu kan dibalik 1/9 ya. Ini kan 1 nih, balik 1/9 sama 8/9
54 gitu ya. Disederhanakan bisa nggak? Bisa. Atas dibagi 2, penyebut bagi 2, pembilang bagi 2, penyebut bagi 2 gitu ya. Samakan ya. Jadi 84 54 adalah 27. Ini sudah final ya. Sudah bentuk sederhana karena di atas bagi 2, di bawah nggak bisa bagi 2. Di atas bagi 3 nggak bisa, bawah bagi 3 bisa gitu ya. Tapi ini sudah final. Begitu pula 11/4. 11/4 itu ya ini dikali tengah 11/8. Sebenarnya 1/3/8 gitu. Ya, menulisnya juga pembagian ini satunya besar, pecahannya kecil karena pecahan seperti itu ya. Jadi cara penulisan juga nggak diatur, dilatih gitu ya, sehingga nulis itu sama. Jadi jangan sampai menulis pecahan itu semua hurufnya sama besar. Misalnya gini, 16 bagi 2 ini ya, 16/2 dikali setengah itu sama dengan berarti 16/4. 16/4 itu sama dengan 4. Ini angkanya benar ya. Yang ini misalnya yang ini 11/7. 11/7 dikali dibagi setengah ya, dengan 11/14. Oke, ini oke. Katakanlah ini 11/3. 11/3 dikali 1/4. 11/12. Ini oke ya. Misalnya 8/7 dibagi 3. Ini coba cari angka lagi yang lainnya ya, sebentar ya. Yang ini misalnya oh ini ya, 3/7. 3/7 dikali 1/4 ya, sama dengan 3/28 ya. 3/28 sudah final. Maksud abang begini, kalau misalnya nulis angka pembagian tuh bilangan bulatnya itu harus besar. Terus kemudian kalau pembagian 3/4 ini begini. Jangan sampai 3/4 mesti begini ya. Jangan sampai nanti menulis angka tuh satunya begini, tiganya begini, empatnya begini. Nah, nanti dibaca orang 13/4. Jadi ini harus lebih besar gitu. Jadi biasakan, karena menulis itu bagian dari jawaban itu pada akhirnya kan ditulis. Jadi kalau nulis angka itu nggak boleh sembarangan. Karena nanti yang dibaca orang itu bukan pikiran kita tapi tertulis gitu ya. Maka itu kalau misalnya nulis 1/3/4 ya harus begini tulisnya ya, 1/3/4 ini masih oke ini ya. Tapi kalau Bang Erik lebih senang kenapa sih pelit banget ya, 1/3/4 aja gini ya. Jangan sampai nanti anak kita nulis 1/3/4 tuh begini, 1/3/4 ini nggak boleh nih ya. Jangan sampai ditafsirkan 13/4. Nah, oleh karena itu menulis angka pecahan, perhatikan ayah bunda harus tegas. Kamu maksudnya bilangan besar atau bilangan kecil? Kalau bilangan besar tulis yang besar gitu ya. Pecahan, kamu tulis pecahan kecil. Kan begitu memang penulisannya ya. Jadi dipastikan, jadi kalau misalnya kita menulis 5/7 ya, 5/7 begitu ya. Jadi jangan sampai 2 terus ada 5/7 gini. Ini bisa berabe bacanya karena hurufnya nggak terlalu beda jauh. Jadi kalau menurut abang, ketika menulis anak kita dilatih keberanian menulis angka dengan tegas gitu ya. Jadi kalau misalnya 2/5/7, 2/5/7 gitu ya. Demikian ini yang sama juga untuk operasi yang agak rumit katakanlah seperti ini ya. Ini harus dikonvert dulu, dirubah dulu menjadi angka yang bagus ya. Artinya karena kita pembagian, jadi ini boleh kita misalnya ini kita rubah dulu nih 23/7 ya, otomatis seperti yang sebelumnya, berarti ini adalah 14/7 ditambah 3/7 gitu ya, sama dengan berarti 17/7. Ini 1/7 tambah 7 berarti kan ini 7/7 ya, berarti ini sama dengan, kalau yang ini berarti 12, berarti ini sama dengan 7/7 ditambah 5/7 sama dengan 12/7. Jadi kalau kita convert menjadi 17/7 dibagi 12/7 gitu ya. Ini kalau kita operasikan di sini sama dengan berarti 17/7 dikali 7/12 gitu ya. Nah, ini kan anak-anak boleh diajarkan ini sampai dicoret ya, boleh coret nih 1/1 karena kan 7/7 ya. Atau kalau ini kan dioperasikan sama dengan, kalau dioperasikan 17 kali 7 ini kan kalau misalnya kita belum coret ini kan sama dengan dikalikan langsung kan. Kalau dikalikan langsung kan sama dengan 17 kali 7
per 7 kali 12 kan gitu ya. Ini kan boleh disederhanakan, ini boleh disatukan dibagi 1 bagi 7. Makanya ini sama dengan kalau kita tulis 17 per 12 sama dengan 5 per 12. Boleh ya. Jadi pengerjaan ini dikonversi dulu, ini harus dikonversi dulu supaya ini sama, ini juga harus dikonversi dulu biar sama, setelah itu operasi biasa. Seperti itu. Nah, contoh lagi yang mana ya? Kita mau kerjakan yang secara simple. Katakanlah inilah ya, 9 per 14 bagi 2 per 4. Ini kan 2 ini sama dengan 4 per 2 ya. 4 per 2 atau 8 per 4. Jadi kalau misalnya 8 per 4 berarti ini kan ini sama dengan 8 per 4 ditambah 2 per 4 ya. Kita kan 10 per 4 ya. Jadi 9 per 14 ini akan sama dengan 9 per 14 dibagi 10 per 4 ya, 10 per 4. Nah, ini 9 per 14, 10 per 4, 9 per 14 dikali 4 per 10 ya. Di sini sebenarnya di level ini kalau misalnya ayah bunda guru ingin mengajarkan, ini udah ada bisa dicoret-coret nih juga boleh ya. Ini bagi 2, ini kan 4 ya, ini bagi 2 7, ini bagi 2 2 gitu kan ya. Boleh tuh ya. Terus kemudian ini bagi 2 1, ini bagi 2 5. Jadi akhirnya jadi 9 per 7 dikali 1 per 5 ya, atau 9 per 35. Ini juga boleh. Jadi di level ini anak-anak dikasih variasi karena level terakhir gitu ya, dalam mengerjakan itu dibolehkan ya. Menurut saya itu karena itu sudah menambah wawasan. Kalau nggak dia mungkin kebosan juga begitu lagi ya. Jadi angka itu kalau sama mulai coret kiri kanan itu boleh ya. 1/6 1/6 dibagi 1 per 5 ini 1 per 6 dibagi, berarti ini 8, berarti 13 per 8. Ini sama dengan 1 per 6 dikali 8 per 13 kan gitu ya. 1 per 6 bagi 8 bisa dikalikan langsung bisa, atau kita mau coret ini bagi 2 bagi 3 bagi 2 4, berarti kalau kita kali jadi 4 per 39 ya kan, boleh gitu ya. Jadi demikian ayah bunda guru matematika, alhamdulillah sudah sampai level 17. Di level 17 ini mungkin teknik-teknik tadi ya, coret-coretan gitu ya, karena di level terakhir penyederhanaan ya, teknik bebas gitu ya, itu boleh diterapkan pada siswa kita ya. Jadi dengan demikian matematika itu bisa disederhanakan, langsung sederhanakan, pembagian bisa dibagi 2 bagi 2 ya, seperti itu. Demikian Pak Erik sampaikan. Kita ucapkan alhamdulillah pada pengantaran pada level 17 ini. Dan kembali abang sampaikan di buku level 17 bisa di-download di link di bawah ini ya. Ada 7 variasi, boleh di-download 1, boleh di-download 7-nya boleh gitu ya. Kemudian dikerjakan satu saja ya. Dikerjakan satu saja, dan abang sampaikan ketika anak mengerjakan matematika Bang Erik gitu ya, itu diawasin. Jadi kalau dia salah di halaman pertama segera dikoreksi gitu ya. Jangan sampai nanti satu buku baru dikoreksi, nanti kesalahannya berulang-ulang, nggak boleh seperti itu. Jadi harus seperti itu. Jadi diawasi, guru mengawasi pengerjaannya ya. Mudah-mudahan dengan begitu anak kita jadi kalau ada kesalahan langsung terkoreksi. Dan kalau sudah sampai level 17 abang sangat yakin sekali pasti mental aritmatikanya sudah luar biasa bagus ya. Angka itu sudah tidak lagi menyeramkan gitu ya, dan kemampuan numerik angka anak kita akan jadi lebih baik seperti itu. Kembali abang ingatkan, abang berharap ini matematika ya Bang Erik itu di level 17 bisa diselesaikan di kelas 3 SD ya, di kelas 3 SD. Dan menurut abang itu bisa dilakukan. Maka itu setelah masuk kelas 1 SD, mangga dimulai di level 1 ya, level 1, level 2 itu hitungan abang akan menarik. Tapi Bang Erik, kalau saya ngerjakan belum selesai, saya ngerjakan sampai kelas 6 bagaimana? Boleh ya. Saya anak SMP, kan numerik saya belum lancar nih Bang, posisi saya ngerjakan, boleh nggak? Boleh gitu ya. Silakan, nggak apa-apa. Nanti abang sampaikan ada satu buku lanjutan itu tentang cek level di satu seri berikutnya, sehingga nanti kalau misalnya Ananda atau ayah bunda ingin mengecek kemampuannya sampai mana, jadi nggak perlu juga ngerjakan dari level 1 kan ya. Level 1 kan sangat sederhana,
bisa aja langsung mengerjakan di level berapa, level 7 atau level 9 atau level 12. Nanti kita ada abang siapkan satu materi untuk cek level. Tapi sampai dengan hari ini sudah 17 level, berarti materi dari level 1 sampai 17 sudah abang sampaikan seluruhnya. Dan abang berharap itu bisa membantu lah ya ayah bunda guru untuk melatih anak-anaknya dalam mengerjakan matematika, khususnya untuk aritmatika, dan semoga apa yang kita kerjakan menjadi suatu catatan untuk kebaikan Indonesia dan juga anak didik kita tentunya, dan menjadi bekal mereka untuk kedepannya. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.